Selamat pagi. Iya, Bang Dolphin Kristen ya, saya sudah tahu. Oke, silakan. Tapi Bang Dolphin apa Katolik ya atau Kristen? Saya juga bingung, Tuhan Yesus ajar agama apakah? Kalau pertanyaan begitu. Oke, baik. Oke, silakan. Siap. Sendiri bingung. Ini Bang Deman, saya tadi pantau. Cuman Bang Deman punya pertanyaan, memang kalau secara logik saya agak bingung. Gini, Bang Deman bilang, kalau kamu melihat lampu merah, sedangkan di tiang itu secara logika saya dari dulu saya kecil, itu ada lampu merah di situ, nggak pernah bilang lampu hijau. Itu tiang yang punya 3 warna, gitu. Dan mungkin harusnya pertanyaannya, Enggak, jadi merah menyala, itu boleh. Lihat lampu merah itu nggak kepikiran ke tiang. Anda lihat lampu merah, yang Anda tahu berhenti. Lihat lampu merah nih, Anda lagi bawa motor nih, apa yang Anda pahami? Berhenti. Oke. Kalau kamu Itu metode indikasi ini. Gini. Ya, kalau saya lihat lampu merah itu dalam pikiran saya dari kecil itu tiang yang ada 3 warna. Allahu Akbar. Itu namanya udah serah lah Bang. Jadi gini, pemikiran itu ada yang namanya indikasi itu menyala atau tidak menyala. Oke. Saya gitu. Oke. Oke, ya. Udahlah. Iya, Bang. Dalam berbahasa Indonesia yang baik benar, lampu berbicara lampu itu bisa menyala atau mati. Jadi harus niat. Saya tidak membahas, silakan lah. Cuma kalau saya, jika Anda melihat lampu merah menyala, itu dalam kepala saya harus berhenti. Itu benar. Oke. Ya, Tapi kalau Anda cuma bilang, kalau Anda lihat lampu merah, dalam pikiran saya dari kecil, lampu merah itu adalah tiang yang ada lampu merah, hijau, biru. Gitu. Coba lihat saya. Nggak, coba lihat saya. Udah. Coba lihat saya. Udah. Nah, saya gini. Ini yang Anda lihat nih. Kira-kira apa yang Anda pahami? Itu ada ekspresinya. Lampunya kan belum ada yang menyala atau tidak. Benar. Kelihatan kamu itu nggak ada duit tuh. Nah, sudah. Saya gini. Iya, nggak ada duit. Biasa. Yang kamu lihat apa? Nggak ada duit. Masalahnya begini bro, narasi bro, melihat kenapa? Enggak, otak kalian kenapa teman-teman? Enggak, saya serius nih tanya. Jangan ada kesalahan apa di kepala Anda? Enggak, di kepala Anda itu ada kesalahan apa sebenarnya? Inilah cara Anda memaksa orang harus mengikuti cara berpikir Anda. Ya, elah. Nangkap nggak saya bilang, lampu merah yang saya lihat itu. Dengar. Ya, Demian aja yang mau alat kayak gini. Bro, saya melihat gini. Gimana Bang, gimana? Motor, saya melihat lampu udah, merah. Demian aja. Demian. Listrik lagi mati, lampu merah itu tetap merah kalau bro. gitu. Iya, lampu merah tetap merah. Warnanya merah, hijau, kuning. Iya, mau pink juga, enggak masalah. Oke. Secara mata Demian, yang Anda lihat apa? Ini yang dilihat oleh mata apa ini? Lagi pusing. Itu indikasi kalau yang dilihat mata, tangan menyentuh kepala. Iya. Dan ada ekspresi gitu. Iya, lagi gesek-gesek juga. Itu yang dilihat mata. Yang dipahami apa? Bening, pusing. Oke. Ada pusing, duit. bening. Dibilang ada duit. Ya. Begitu Anda jalan bawa motor, lampu merah. Yang Anda pahami apa? Berhenti. Nah, yang Anda lihat apa? Lampu merah. Nah, itu namanya indikasi. Apa urusan sama tiang? Coba tanya sama itu orang yang sebelah, apa urusan sama tiang? Aku kalau lampu merah nggak nyala, aku jalan terus. Ya kan? Makanya wajar jadi oten. Makanya wajar jadi oten. Bukan, kamu itu tidak bisa. Lampu merah mati, kamu diam aja. Lampu merah itu menyala, lampu merah menyala itu baru indikasi. Kalau karena lampu itu memang udah merah. Nangkap nggak? Yesus. Iya, oke Bang, ya serah. Jadi gini Darman. Nggak bisa, kamu punya cara berpikir logik saya sebagai warga negara Indonesia menyatakan lampu merah menyala itu indikasi bisa menyala. Jika ada sekarang saya lihat botol warna merah, apakah botol itu menyala? Oke, ini itu saya tes. Logika saya di situ maksudnya. Iya. Oke. Bro nggak mau dikoreksi, tapi bro mau maksa bahwa iya. Saya coba ya. Saya coba kepalanya. Demian coba disimak. Ini saya coba dia ya. Saya coba. Aku dong. Masa Demian? Oke, Yosinaya. Oke. Di depan meja Anda ada gula. Iya, gula. Oke. Ada teh. Oke. Teh, bubuk teh. Ada air. Nah. Iya. Ada es batu. Iya. Ada berapa? Ada air, ada teh, ada es batu, ada 3. Nah, oke. Pas Anda melihat teh dingin ada berapa? Nggak ada teh dingin situ. Misalnya gini. Ini ketika Anda lihat gula, ketika lihat teh, ketika lihat air,
ketika Air. lihat es batu di situ ada Es berapa? batu ada 4. Ada 4. Oke. Iya. Ketika Anda melihat, kita buang yang tadi 4 itu. Yang ada cuma teh dingin, Buang. ada berapa? Tadi kan nggak ada teh dingin, cuma ada 4 Iya, itu. sekarang ada teh dingin nih. Sekarang ada teh dingin, ada sekarang berapa ada teh lagi dinginnya? teh dingin jadi 5. Enggak, yang tadi itu kita abaikan. Ada 2 contoh di sini. Kan pertama contoh yang ada tadi gula. pertama, ini contoh kedua. Contoh kedua, ketika Anda lihat es teh, Es teh. diam. Ketika Iya. Anda lihat es teh, ada berapa Oke. es tehnya? Ketika saya melihat ST ada berapa ST-nya? Nah, tergantung kalau umpama ada 5 di situ, kalau saya lihat umpama ada 2 atau 1, ya tergantung situ kan enggak. Darman nggak bilang ada berapa. Mau capek. Itu Enggak, saya mau tanya begini. Karena narasimu jika Anda melihat ST, Gimana sih Darman? Tadi saya udah bilang. melihat Dengar ST dulu. harus nggak? Saya tadi udah lihat ini ada gula. Oke, ini ada gula, ada gula. es batu. Es batu. Nah, di depan muka Anda tuh ada gula, ada es Ada batu. gula, ada es batu. Nah, ada air, ada es air. batu. Ada berapa? Ada gula, es batu, air, 3. Es teh. Nah, oke. Udah, berarti ini udah ya. Ada Tambah 3. ST. Enggak, Tambah masih ST. belum ada es teh, belum ada es teh. Belum ada ST, 3. baru 3. Oke, 3. Oke, saat 3. 3. Sekarang yang Anda lihat apa? Es teh. Sekarang es teh nih, yang Anda lihat es teh nih. Enggak, aku nggak lihat ST, aku lihat tadi ada gula. Ya kan ada udah di air. kan sekarang ya Anda lihat es teh. Ketika Anda ngelihat es teh udah berapa? Kecuali Ketika kamu Anda bilang- ngelihat es teh udah berapa? kecuali kamu bilang begini, itu diadukin, dicampur semua tuh jadi ST. Oke, baru. udah dicampur semua itu jadi berapa? Oke, udah dicampur semua, dijadi satu lah, kan air jadi satu. Oke, Kan udah dicampur semua jadi satu ya. Iya, jadi Oke, satu. dicampur semua Iya. jadi satu. Berarti di dalam es Jadi teh satu. ada air, ada gula, air, ada es ada batu, gula. ada teh. Iya. Udah Nah, ada dicampur, berapa? kan? Ada Jadi berapa? Satu. Kan udah dicampur jadi Oke. satu. Oke, Iya, ketika jadi kita satu. pisah nih, nah ini es teh nih, kita pisah nih, ada Kita gula, pisah. ada es teh, ada es batu, ada Iya. air, ada berapa? Kita pisah. Nah, Kita pisah. Oh, tetap ada Nah. 4, ada gula, ada 4. ada es Oke, batu, ketika ada- ketika keilahian dipisah, Yesus, Roh Kudus, Oh. Allah Bapa ada berapa? Oh, jangan beda itu. Jadi kita Ya. kita kan lagi analogi tentang Itu teh analogimu ada, yang kau paksakan yang dipisahkan. terhadap gula. Kan gitu, Masa kau gimana paksakan analogi gula kepada itu yang tidak Dah, masuk? dengar teman-teman. Gitu. ST 1 nih, ST Ya, 1. ST Oke. 1. Kita pisah nih bahannya. Pisah Ada gula, bahannya. ada Bentar, air, ada es bentar, batu, Darman. ada gula, ada Darman. berapa? 4. Darman, Oke. sekarang ku tanya sama Ya, kamu. keilahian. Unsur berbeda, Berapa bro. keilahian? 1. Gitu. Kita pisah nih. Bentar, Ada bentar. Bapa, Ini ada memaksakan Putra, majikan. ada Roh Kudus. Ada Dopin, berapa? Dopin. 1. Itu. Dopin, bentar, Di bentar. situ rupanya Sekarang masalahnya gini, di Darman. situ gitu. Darman, Bukan, sekarang kan kamu sudah logikamu buat kau ini. bawa dengan sistem membelah diri kayak amuba. Dopin, bentar, Saya Dopin. mau tanya, unsur gula dan teh sama enggak, bro? Dopin. Beda? Beda? Ya Beda? beda karena beda. Oke, Apa- unsur apa- Yesus sama beda? Bapak sama nggak? Unsur Yesus sama Bapak sama nggak? Dopin, bentar, Dopin. Sama. Aku gini loh. Sama. Dopin. Sejak kapan Bapak jadi daging? Aduh, bentar, Itu bentar. menurut kamu, kalau menurut saya kamu paksakan, menurut agama Ya kan itu melihat karena iman. Tuhannya ada 3. Itu Bentar, masalahnya. bentar, Ya bentar. ampun, ya itu Dolphin. itulah cara berpikir kalian. Kamu ya, Yaudah. saya nggak bilang kalian. Cara berpikir Yaudah. kamu menilai, padahal kalau dibalikin sama kamu marah. Itu yang dibilang toleransi, bro. Saya nggak pernah membantah Tuhan Kok kamu. Tapi dibalikin? kalau kamu memikir Jadi- Tuhan saya, berarti kamu masuk agama saya. Itu Jadi, loh, bro. jadi gini, Dopin, Dopin. Ah. Dopin, bentar. Ya udah, andaikan saya masuk ke agama Anda, Tuhan kita Jangan ada andaikan. berapa, Pak? Nggak, Jangan Tuhan andaikan. kita ada berapa, Pak? Nggak, Anda saya masuk harus agama Anda masuk nih. dulu Tuhan kita ada berapa? mengatakan, Ya. gini, Ya, kalau Tuhan Anda kita ada ingin berapa? Anda ingin mengerti saya punya Tuhan, Anda harus bergabung dengan saya dulu, mengakui Ya udah, itu Tuhan kita ada selama- berapa nih? Ini saya masuk nih ke Anda. Jangan. Tuhan kita ada Saya berapa? nggak mau. Kenapa saya pribadi tidak mau membahas agama orang lain karena begitu, bro. Bentar, Dan Udah. kalau bro, saya akan lebih tahu memahami rumah tangga saya misalnya. Itu bro harus masuk Ya, dalam terus, Kak. hidup saya. Lawan terus itu pikiran. Jangan sok tahu. Ini intinya Ya, bro, berantem tidak terus. sok tahu. Pikiran Anda. Bang Gitu. Dolphin, tapi kita itu, kami kan tahu, kami dari situ. Masa kan mau menyembah 3? Jadi gini, bentar. Nah. Jadi Darman tadi gini, Darman. Tadi kan Anda udah satukan ini gula, ST,
Kalau satu berarti satu kesatuan kan? Iya benar ya. Tadi kan sudah dipandang disatukan. berapa? Satu kan? Benar, Iya. iya. Oke, ini kita pisah Ada nih. gula, Yang tadi benar, satu benar. kesatuan nih. Iya, Yang tadi benar. kesatuan kita pisah nih. So, kita Iya, pisah. kan Ada nih. gula, ada air, ada Masalahnya, es batu, jika ada orang es, ada berapa? bawa di agama 4. itu salah. Darman, Itu lihat pintar. dulu. Iya. Cuma orang gila yang bilang, Iya. enggak ini. Cuma orang gila yang bilang es, teh, sama air, Iya. sama es batu itu adalah satu. Itu Iya, cuma iya. orang gila. Iya. Ya. Jadi cuma Orang orang waras gila. akan bilang Gini, gini, es, gini, Darman. teh, air, Iya. es batu berapa? 4 itu orang Iya. waras. Jadi Sekarang cuma gini, sayangkan Deman, gantian, bukannya saya keilahian, mau dengan kau. keilahian itu satu. Gantian Tapi dong. ketika kita pisah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ada Oke, berapa? bentar. Aku dulu. Darman, diam dulu. Jadi gini, cuma orang gila yang mau memisahkan begini. Gula, air, es, teh sudah disatukan ini. Terus mau dipisahkan lagi satu-satu sama orang. Jadi dia gila. Mana bisa air sudah disatukan sama gula dan teh dan es udah diaduk jadi satu. Oke, Dipisahkan lagi. lebih gila lagi yang Tuhan satu dipisah jadi 3. Berarti benar apa yang kamu bilang? Yang kamu bilang benar. Tuhan Jadi gini, satu Darman, dipisah jadi Darman, 3 itu Darman. gila. Benar. Darman, aku tanya sama kamu. Serius, benar. Nggak Darman, salah. Darman. Hanya orang gila, Tuhan yang ketentuannya satu Darman, dipisah jadi 3. gantian, Benar, gantian, cocok Darman. itu. Cocok, Darman. benar. Mantap, tepuk tangan. Darman, Boleh lihat, saya jadi tanggapi? gini, Darman. Yang lebih Boleh gila, saya tanggapi? yang lebih gila jika tidak memahami Itu dan namanya memahami, narasi kena sendiri tuh. tapi paksa diri. Jadi gini, Darman. Gitu. Jadi, Ya. Dia kamu bilang mau pisahkan hanya lagi. orang gila yang teh Gula. udah satu dia mau pisahin gula, teh Gula, sama air. Benar, air, hanya orang teh. gila Tuhan yang satu mau dipisah jadi Dan 3. es. Itu hanya orang Sudah gila. Benar. disatukan sama Setuju saya Darman. setuju. Tepuk Boleh tangan saya setuju. tanggapi? Bapak mau pisahkan gimana caranya? Saudaraku, sebentar dulu. Bentar. Saudaraku. Kemarin Bang Daman si Dolphin ini di room siapa ya? Di Ustaz Tata. Iya, terakhir dulu ya teman-teman Di ya. room Ustaz Tata kalau nggak salah. Nah si Dolphin ini kemarin katanya namanya binatang pikiran manusia kemarin. Sekarang udah kembali lagi. Sudah jangan Pak. Sini Dolphin yang mana? Ada dolphin ada 2, dolphin 313 dengan saya baru Jangan dapat di dalam bawa-bawa TikTok. Jangan tetangga salah. ke sini. Gini. Iya, Boleh saya tertib tanggapi dulu ya. dari Mungkin Sidaman? Bang Sam mau nyampaikan sesuatu. Ya, silakan. Ya silakan. Selamat jumpa lagi, Saudara Daman. Siap. Bang Daman, mohon maaf ini Bang Sang ini Kristen Protestan atau Katolik atau Si Daman sudah tahu itu. Ya udah debat kami masalah ajaran Musa. Apa tuh? Bukan debat, Daman. Saya nggak suka debat, diskusi. Enggak, maksudnya Bang ini Tritunggal, Wanes, Tritunggal, ini Katolik, Tritunggal. Protestan, atau apa nih? Tritunggal sama Bang Bilin aja, Tritunggal sama Bang Bilin silakan. Sama Daman dulu, saya mau menanggapi logika berpikirnya itu boleh? Oke. Boleh. Baik, terima kasih. Begini Saudara Daman, saya mau tanya, menurut logika berpikir Anda, Tuhan yang Anda yakini itu Tuhan yang Maha Kuasa? Maha Kuasa. Ya, kemudian Anda analogikan Tuhan Anda yang Maha Kuasa itu dengan seperti tadi saya ilustrasikan teh, es teh, ada esnya, ada airnya, ada kopinya. Itu sama enggak itu sifatnya itu? Beda. Beda. Jadi kalau beda kenapa Anda analogikan ke situ? Benda hidup dikatakanlah dulu benda hidup, Anda analogikan dengan benda mati. Harusnya relevannya logika berpikir benda hidup ke benda hidup. Begitu saudara kalau mau bikin analoginya. Oke. Pak, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus sama nggak? Ya sama, itu bagiannya semua. Oh, itu. Wanes berarti. Wanes, mantap. Oh, tidak. Berarti satu kubu sama Bang Billy. Udah bener ini. Tidak, itu bagiannya itu. Oh, berarti Satu. tidak sama? Namanya, Tidak sama? dengar dulu saudaraku. Nah, yaudah gimana tuh? Kalau orang Tritunggal, Pak Kristen paham Tritunggal itu begitu. Itu dikatakan satu, tapi ujungnya dikatakan satu. Nah, analogikannya begini, kalau mau bikin analogikanya seperti yang Anda benda hidup harus sesuai dengan benda hidup, jangan benda mati. Oke. Begitu. Oke, ini kalau tiga-tiga dengar Tritunggal dulu. Oke. Iya, dengar dulu saudaraku. Biar kita pakai dulu analogika Anda. Nah, Bapak itu hakikatnya. Saya yakin Tuhan Anda itu memiliki sifat. Kalau kata Anda sifatnya itu dia pasti maha kuasa kan? Yuk. Nah,
Maha kuasanya itu pasti dia memiliki firman, benar nggak? Ya. Cuma masalahnya di keyakinan Anda nggak Anda yakin itu dia memiliki firman karena nggak ada tertulis. Saya tanya lagi, logikanya Tuhan Anda itu hidup atau enggak? Hidup. Hidup menunjukkan berarti ada. Ada. Logika berpikirnya hidup itu menunjukkan adanya roh. Sayangnya di keyakinan Anda nggak ada seperti itu, benar nggak? Itu manusiawi. Jadi Tuhan kami nggak sama dengan manusia ataupun makhluk hidup lainnya yang hidup daripada roh gitu. Enggak, maksudnya saya tanya, Tuhan Anda itu kan ada. Logika berpikirnya kan seperti itu kan? Ada? Ya. Setahu saya dengan logika berpikir yang menunjukkan adanya hidup itu cuma sumbernya adanya roh, benar nggak? Ya, itu manusia. Ya. Itu Karena gini, saya iya, jelaskan tunggu dulu Islam. saudaraku. Saya tunggu kan dulu, belum sampai besok selesai. dah, boleh lah. Oke, Nanti siap. saya kasih kesempatan. Nah, Anda sudah menyatakan bahwa manusia itu ada karena adanya roh. Kan begitu. Logika berpikirnya ketika manusia adanya roh, berarti logika berpikir juga menunjukkan Tuhan itu ada, berarti Tuhan itu pasti memiliki roh. Ya, itu Menunjukkan makhluk. dia ada atau hidup. Kami tidak memposisikan Tuhan sama seperti makhluk. Iya, menunjukkan adanya Tuhan itu secara logika berpikirnya apa? Nah, boleh Jika saya jawab sekarang? direlevansikan dengan manusia. Coba Oke. Anda jelaskan, Oke. silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Konsekuensi akal ada yang namanya wajibul akli. Itu konsekuensi akal, ada yang namanya wajibul akli, ada yang namanya jaizul akli, ada yang namanya mustahilul akli. Itu bagaimana? Saya gini, wajibul akli itu tidak terfikirkan akan tidak adanya. Sekali lagi, wajibul akli itu tidak terfikirkan akan tidak adanya. Artinya apa? Seperti saat kita meninjau makhluk. Apa yang wajib pada makhluk? Oh, wajibnya makhluk mengambil bentuk untuk dia dikatakan makhluk. Contoh, saya harus mengambil bentuk daman untuk dikatakan daman. Ini harus mengambil bentuk kacamata untuk dikatakan kacamata. Andai kita balik, daman mengambil bentuk kacamata, maka dia akan dinamakan kacamata, bukan daman. Andaikan si kacamata mengambil bentuk saya, maka dia harus dikatakan daman, bukan kacamata. Menunjukkan kewajiban makhluk untuk mengambil bentuk. Maka haramlah Tuhan sama seperti makhluk untuk dia ada untuk mengambil bentuk, karena akan serupanya dengan makhluk. Itu satu. Yang kedua, wajibnya daripada saya untuk hidup yaitu adanya nyawa ataupun roh. Maka keterbutuhan saya terhadap roh dan nyawa. Maka jikalau Tuhan berketerbutuhan, maka saya akan mengatakan Tuhan itu sama seperti saya karena dia lemah, butuh roh untuk hidup. Lalu apa yang menjadi kewajiban terhadap makhluk, maka mustahil terjadi pada Tuhan. Maka Tuhan hidup nggak butuh roh. Yang namanya butuh itu sifat daripada hamba, karena dia butuh. Yang namanya Tuhan anti kata butuh. Orang dia maha kuasa, dia maha segalanya, anti kata butuh. Yang ketiga, Tuhan manusia menempati tempat. Apabila dia menempati tempat, menunjukkan apa? Dia tidak akan pernah bisa hilang daripada arti kata tempat. Maka Tuhan mustahil bertempat. Maka konsekuensi logiknya, apa yang wajib terhadap makhluk, maka mustahil itu terjadi pada Tuhan. Seperti makhluk membutuhkan, maka mustahil Tuhan itu membutuhkan. Sekarang gini, Anda analogikan dengan hidup saya butuh roh. Lah, kenapa Tuhan Anda butuh roh juga untuk hidup? Yang namanya Tuhan, kalau dia hidup tanpa roh bisa nggak? Bisa, namanya juga Tuhan. Kalau nggak, dia bukan Tuhan. Seperti itu. Boleh saya tanggapi? Terima kasih. Begini saudaraku, kita ajak Anda kan ahli mantik ini. Berarti kalau saya pelajari mantik itu logika berpikir. Presiden tanpa rakyat bisa disebut presiden nggak, saudaraku? Bisa, bisa. Bisa. Bagaimana dia dinyatakan presiden tanpa rakyat? Anda hidup di satu pulau nih, nggak ada rakyat. Anda bilang untuk diri Anda, saya presiden di sini, bisa nggak? Begitu. Apa? Bagaimana lah presiden itu menyatakan dirinya presiden tanpa rakyat, saudaraku? Logika berpikirnya kemana, saudaraku? Anda hidup sendiri nih di satu pulau. Anda bilang saya presiden, kelar.
Hah? Darman 1 menit. 1 menit saya minta. lanjut. Tunggulah dulu Itu udah jadi Sabar. 1 menit. Tadi kan Darman mengatakan bahwa Tuhan itu tidak butuh apapun. Saya sepakat. Apa kalian Kristen yang lain sepakat? Tuhan tidak butuh apa-apa. Tidak butuh roh untuk hidup. Tuhan tidak butuh firman untuk hidup. Sepakat tidak, teman-teman Kristen yang lain? Melani Kristennya. Lanjut Bang Billy, lanjut. Saya ke kamar mandi dulu ya, lanjut. Saya kamar mandi. Teman-teman sepakat tidak Iya, bahwa teman-teman. Tuhan tidak butuh roh, tidak butuh firman untuk hidupnya? Sepakat tidak? Jangan kalah sama Islam. Memalukan kalian kalau kalah. Sepakat tidak? Jangan menghina begitulah. Maksud Anda tidak butuh roh, siapanya roh itu yang Anda masukkan? Kalau Tuhan Jangan punya pakai ketawa-ketawa lah. Tuhan punya roh, berarti Tuhan membutuhkan sesuatu. Betul atau tidak? Karena Tuhan adalah sumber segala Tidak, sesuatu. dia itu bukan tidak membutuhkan, dia sudah ada rohnya tanpa harus membutuhkan roh Tuhan dalam ada. dengar dulu saudaraku, di dalam kekristenan Allah itu adalah roh. Roh itu kami maknai dia adalah daya hidup dan sumber hidup. Bagaimana dia memberikan sumber hidup kepada manusia sementara dia tidak punya sumber hidup? Logika berpikirnya kemana saudaraku? Oke, artinya kamu bilang bahwa Tuhan punya roh. Coba begini, maaf dulu saudaraku, bagaimanalah Tuhan Anda itu yang ada itu memberikan kehidupan kepada keyakinannya umatnya tanpa dia memiliki sumber hidup? Silakan saudaraku. Oke. Jadi kalau kamu ini masih menggunakan kata punya, tetapi Tuanku Yesua Masiah yang menyatakan diri secara daging, dia tidak butuh apa-apa. Karena dia adalah apa? Sang sumber itu sendiri. Jadi Tuanku Yesua Masiah atau Yesus Kristus adalah Bapa, sang sumber. Nggak butuh apa-apa. Tetapi dialah yang memberikan makhluk-makhluk itu kehidupan dan segalanya. Jadi Tuhan kita berbeda. Iya, saya tanya dulu, Anda nggak menjelaskan bagaimana dia memberikan sumber kehidupan tanpa dia memiliki sumber kehidupan. Bagaimana Oke. dia memberikan kehidupan tanpa memiliki sumber kehidupan? Logika berpikirnya kemana saudaraku? Ya, Ini yang jadi logika. masalah, dia waktu Tuhan ingin butuh roh, siapa yang memberikan lagi? Siapa yang memberikan lagi kalau dia butuh? Itu masalahnya kan? Anda jawab dulu saudaraku, bagaimana dia memberikan kehidupan kepada manusia sementara dia Oke. tidak memiliki sumber kehidupan? Jawab dulu Saya jelasin saudaraku. untuk kalian Kristen, saudaraku Muslim. Jadi tidak ada makhluk seperti Tuhan seperti makhluk tidak ada. Tapi makhluk seperti Tuhan itu ada karena tercatat dalam Kejadian 1 ayat 26. Manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan. Tidak ada yang bisa menguasai Tuhan. Begitu juga kita makhluk diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan. Tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang menguasai manusia. Nggak ada. Sama. Anda kita paham nggak tuh? dengan Tuhan. Segambar Oke. dengan Allah. Sabar. Sekarang saya mau ke pernyataan kalian bahwa Tuhan itu memiliki roh. Pertanyaannya saya, apakah roh yang dimiliki Tuhan itu di dalam dirinya atau di luar dirinya? Silakan Pak. Itu satu hakikat dengan Allah, tidak terpisahkan. Kalau dianalogikan ke manusia, manusia itu terdiri dari daging atau tubuh, roh, dan jiwa. Ketika salah satu tidak ada, itu bukan manusia. Contoh, manusia tanpa roh, apa disebut saudaraku? Manusia tanpa roh mati. Nah, Tuhan kalian ya, bukan Tuhan Begitu Kristen juga ya. saudaraku. Begitu juga Allah Tuhan tanpa kalian tanpa roh rohnya, mati. dia Sama. tidak ada saudaraku. Berarti Tuhan kamu ada punya ketergantungan. Tuhan kamu hidup tergantung dengan roh yang dia miliki. Kalau Roh itu tidak ada, artinya dia juga saudaraku, mati. roh itu saudaraku menunjukkan dia ada atau hidup. Begitu saudaraku. Sekarang saya tanya, Itu Tuhan kamu punya kekristenan roh atau begitu. tidak? Nah, kalau Tuhan kamu punya roh keyakinan tidak? saudara saya Islam, konsepnya bahwa Tuhannya tidak ada roh atau tidak bisa digambarkan sebagai roh, ya kami hargai, tapi jangan paksakan konsep dari saudara saya Islam seperti itu menjadi konsep kami. Nggak ada gitu jalannya saudaraku.
Ya, Kalau bisa beda. saling memahami di dalam Jadi saya- kekristenan, dengar dulu saudaraku, di dalam kekristenan, nah, saya ini Kristen Protestan paham saya Tritunggal. tidak suka kalau membawa atas nama seluruh kekristenan cara berpikir bang sang hukum. Menurut saya, pemahaman iman saya, karena kalau membawa semua Kristen nggak sama, bro. Iya, sama. makanya kan menurut saya sebagai orang Kristen Gitu. paham Menurut Protestan. saya, Kristen saya gitu. Jangan Kristen semua orang. Ya kan saya kan bilang kan paham Tritunggal. Anda Tritunggal kah? Bukan. Kalau Jadi, Anda Kristen Tritunggal, ya boleh kita diskusi. Kalau enggak ya jangan dipaksakan. Paham Tritunggal menjadi di luar Tritunggal, saudaraku. oke. Makanya menurut- jangan membawa ke Tritunggal itu paham semua orang Kristen. Itu salah juga. salah. Kan tadi udah saya bilang tadi, saya Kristen paham Tritunggal. Anda paham enggak itu? Jadi Kalau saya, Narasinya kalau saya maksudnya bilang Bang paham Hukum, Kristen Protestan Semua Tritunggal, kan tadi narasinya semua Kristen di dalam kekristenan berarti semua wakili semua Kristen, tidak semua. oh Menurut jadi maksud Anda kekristenan harus saya, terperinci, gitu. harus terperinci. Saya sudah menyatakan diri tadi paham Kristen Tritunggal. Jadi setiap saya berbicara harus saya bilang saya Kristen Protestan paham Tritunggal gitu. Capek kali saya ketika saya ucapkan sekali udah cukup itu mewakili Tritunggal, saudaraku. saya jelasin ya. Menurut Darman, Tuhannya itu adalah hidup dan dia tidak perlu untuk kehidupan. Dia nggak butuh karena dia adalah hidup itu sendiri. Betul tidak, Darman? Nah, kalau Tuhan kamu ternyata butuh roh untuk hidup, berarti Tuhan kamu tergantung kepada roh. Tuhan Anda kamu Kristen butuh atau enggak? firman. Setuju, setuju. Berarti Anda Kristen Tuhan atau kamu enggak? butuh Firman. Betul. Anda Kristen Jadi atau beda enggak? kita, bro. Apa? Anda Kristen enggak? Tuhan saya Yesus Masih yang menyatakan Jawab diri secara aja, daging, jangan tidak lari-lari. apa-apa. Anda Kristen atau enggak? Nanti dari situ saya tanya Tritunggal atau Oneness. Jawab Sama, dulu. kamu aja kata Kristen kamu nggak mengerti. Jawab Emang kamu aja mengerti kata dulu. Kristen? Berarti kamu nyaru. Saya Kristen artinya pengikut Yesus Masih. Saya ini Kristen menyatakan Yesus paham apa? satu-satunya Tritunggal atau Tuhan dan Oneness? Elohim saya. Apa? Paham apa? Paham Alkitab. Anda bukan paham Kristen manusia. paham Tritunggal atau Oneness? Paham Alkitab. Saya nggak mengenal Yohanes, saya nggak Berarti mengenal Anda Tritunggal. nyaru, nggak berani menyatakan Nyaru. diri seperti saya. Oke, di mana Tritunggal dalam Alkitab, di mana Yohanes dalam Alkitab? Itu Silakan. konsep teologi kekristenan yang paham Tritunggal. Saya Jangan Anda tidak paksakan melakukan Tritunggal konsep itu harus manusia. ada tertulis Ya, dalam nggak apa-apa, Alkitab. masih. Jadi Kristen lanjut, Pak konsep. Masih. Oke, lanjut Kristen konsep. Kenapa Anda bilang Kristen konsep? Konsep teologi ya, saya bilang tadi. Tritunggal Anda itu paham nggak konsep teologi ya? bukan konsep. Jadi maksudnya Bang Dolphin, Tritunggal itu adalah konsep. Itu yang saya pertanyakan Konsep ya. teologi ya. Jangan dipotong-potong. Ya, Konsep kamu tahu teologi konsep. kekristenan paham Tritunggal. Anda paham Kamu nggak itu tahu bahasanya? Kamu ya, tahu arti konsep konsep? kan tetap pun di dalam itu mau Tritunggal tetap konsep, karena di dalam Alkitab Tuhan Yesus tidak mengajarkan bahwa aku sedang mengajarkan konsep buat kalian, tidak ada. Itu sudah real, nyata. Ya, Anda sama dengan yang lainnya. Ketika ada di dalam pikiran Anda, seperti itulah harus tertulis dalam Alkitab. Kan seperti itu Anda maksudkan, kan? Ya, ya haruslah, tidak boleh Ya, lari daripada. terus Oh, orang iya. yang percaya Tuhan Nah, daripada saya Alkitab. tanyalah dulu. Tidak boleh lari daripada Alkitab. Dengar dulu. Kamu gila loh. Ya, Iya, kita saya mengerti tanya, Tuhan Yesus berdasarkan itu tulisan siapa itu Alkitab. menurut Anda? Dia adalah satu-satunya sang pencipta yang menyatakan diri secara daging. Di dalam Alkitab ada tertulis bahwa sang pencipta itu pada tempatnya aja, di tempatnya aja. Kenapa dia Mana bisa ke ayatnya? bumi? Mana ayatnya? Berarti Anda tidak tahu, cuma congor Oke. aja. Saya tanya, menurut kamu Orang Tuhan Kristen Yesus semua tahu Sabar. bahwa Bapak itu Sabar. nggak kemana-mana, di tempatnya aja Sabar. dia, saudaraku. Sabar. Sementara Kalau kamu Anda mengatakan mengatakan- Yesus itu sang pencipta. Sabar Kan dulu, di situ Bro udah Billy. Masalahnya menghancurkan jangan sampai- pemikiran Anda. Jangan sampai Alkitabnya beda. Sabar. Saya tanya dulu, menurut kamu Tuhan Yesus itu pencipta atau bukan? Kamu dengar, kamu jawab, jangan lari-lari. Kamu tadi sudah mengatakan Yesus itu sang pencipta, ya kan? Sang Kamu terima pencipta. nggak? Alkitab menyatakan sang pencipta itu nggak kemana-mana. Dia hanya Oke, di tempatnya aja. Oke, berarti kamu Anda mengatakan tahu nggak Tuhan Yesus ayatnya? ciptaan. Artinya kamu Ketika Anda mengatakan- berpikiran sang Sabar. pencipta itu
adalah Sabar. Yesus, berarti sudah melawan Alkitab, saudaraku. Oke. Berarti Tuhan Yesus itu ciptaan menurut kamu, betul? Siapa bilang? Loh. Tuhan Yesus pencipta atau ciptaan? Dia sang pencipta. Loh, kamu bilang pencipta itu pada tempatnya. Masalahnya Anda nggak paham. Bapa di surga itu menciptakan pakai apa? Ada pencipta yang turun, ada Jawab pencipta saja, turun Bapak ke bumi. itu menciptakan pakai apa, saudaraku? Pakai apa? Berarti Anda Kristen pakai nyaru. kuasanya, pakai Berarti Anda tangannya, Kristen nyaru, pakai loh. firman, dengan berkata jadi, dengan Rasul. tangannya dia menciptakan. Rasul, Ya. itu Ah. pertanyaannya itu sama seperti Rasul itu menggemburkan tanah menggunakan cangkul. Jadi cangkul itu alatnya, kayak gitu. Lanjut. Ya, jadi Tuhan Yesus ini alatnya. Jadi ada dua pencipta. Anda aja nggak bisa menjawab, saudaraku. Dia Bapak di surga mencangkul dan itu cangkul. menciptakan pakai apa? Saya Ya, artinya jelaskan. begini, bro. Manusia Ketika- dibentuk dengan tangannya dari tanah Di liat. sini aja Anda udah muter-muter, Jadi begini, brother. saudaraku. Jadi yang kamu mau utarakan di sini, kamu mencangkul tanah pakai cangkul. Berarti ada dua Jangan di sini. Kamu dianalogikan dengan dulu, cangkul. jawab aja Kamu bukan sederhana. cangkul. Begitu. Bapak di surga itu menciptakan pakai apa? Pakai tangannya. Kau terima nggak? Ya saya hargai kalau pemikiran Anda begitu, tapi pemikiran Anda jangan paksakan menjadi pemikiran saya. Nggak boleh begitu, saudaraku. Ya, jadi Tuhan Yesus itu pencipta atau ciptaan? Itu dulu. Dia pencipta. Oke. Baru ada Tapi ada masalahnya pencipta itu tidak sama di dalam pikiran Anda dengan saya. Oke, berarti Makanya ada saya dua tanya, pencipta. saudaraku, Bapak Artinya itu ada dua menciptakan pencipta. pakai apa? Sabar. Anda nggak bisa Artinya- jawab. Ya, Silakan. diam dulu lah. Berarti di sini ada dua pencipta kamu. Satu, Pencipta yang turun ke contoh bumi. Rasul, gini Rasul, ada sebidang tanah yang ingin digemburkan, lalu disuruhlah Rasul untuk mencangkul. Nah, Rasul sendiri yang mencangkul, tapi dengan alat cangkul. Jadi ada berapa orang yang mencangkul? Satu, Rasulnya. Tapi dengan alat cangkul. Punya alat, cangkulnya. Cangkulnya Alat kan, tuh, Bang? firman itu adalah alat, yaitu cangkul itu, kayak gitu. Nah, lanjut. Oh, jadi menurut kamu Tuhan Yesus itu alatnya. Begitu, bro? Ya kalau Anda berpikiran begitu seperti yang tadi yang barusan dia katakan itu ya terserah Anda. Tapi pemahaman kami tidak seperti itu. Ya, pemahaman Yang kami seperti apa? Kami dengar dulu. Bapa di surga itu memiliki firman, Ya. memiliki roh. Oke, Semua oke. itu tertulis di dalam Alkitab. Oke. Jadi saya mau Sumber tanya kehidupan kamu. itu adalah roh. Oke, saya Daya mau tanya sumber kamu. daripada Bapa itu adalah roh. Makanya disebut dia roh Allah. Oke. Jadi manusia punya roh Anda dari Tuhan. tadi tiga pertanyaan saya tanya nggak ada yang bisa Anda jawab. Berarti bagaimana Anda katakan Anda seorang Kristen mau Tritunggal mau oneness satu Ya, kamu kita ada tanya yang apa? jawab. Artinya begini, teman-teman ya. Ketika kamu mengatakan bahwa Tuhan itu punya firman, artinya manusia punya perkataan, punya firman dari Tuhan. Kalau sang pencipta ini memiliki firman, dari mana dia miliki? Rasul, logikanya begini, tanpa cangkul Rasul tidak bisa mengemburkan tanah. Itu. Berarti Tuhannya nggak berkuasa, butuh alat. Firman, nah itu dia, tanpa alatnya. Ya, Lanjut. iya, tanpa alat dia nggak bisa apa-apa Tuhan kamu. Lemah. Jadi Tuhanmu berfirman pakai apa? Tuhanmu menciptakan pakai apa, saudaraku? Pakai kuasanya. Pakai kuasanya. Iya, pakai kan? Berarti dia kalau nggak punya kuasa nggak Tuhan kan? Sama aja Dengan logika kuasanya. berpikirnya begitu. Dengan kuasanya dia menciptakan segala Iya, sesuatu. kalau nggak ada kuasanya, kalau dia nggak punya kuasa berarti nggak bisa Saya tanya apa-apa kamu. kan? Saya tanya kamu. Anda kan sudah menampol diri Anda sendiri. Saya tanya kamu, jadi berarti begini. Tuhan itu harus punya kuasa baru dia bisa dikatakan Oke, maha oke, kuasa oke. kan? Rasul, Menampol jadi- diri sendiri Anda. Gini, Makanya gini. jangan sembarangan berkata-kata, Iya, saudaraku. jadi kalau soal alat dan kuasa itu beda. Iya, Contoh. kuasa bentar, itu bentar, bentar. alatnya, saudaraku, benar nggak? Bukan, Jawab dulu. bukan alat. Bukan gini. Hah? Contoh Kuasa itu saya. nggak alatnya itu nggak? Bukan gini. Jadi Contoh apa? contoh saya merontokkan Aduh, gigi. kau salah lari lah. Anda udah tertampol diri Anda sendiri loh. Nggak boleh begitu. Logika berpikirnya bagaimana? Apa Bisa hubungannya berbicara, kuasa harus dengan pakai firman logika yang kau mau bawa berpikir. tadi? Kuasa Apa bukan hubungannya alat. kuasa dan firman yang kau Bentar, mau bawa Bro itu? Dolphin. Bentar lah.
Jadi contoh nih, saya merontokkan gigi Tertullianus dengan kekuatan saya. Jadi kekuatan saya adalah saya, bukan alat saya. Nah, yang kamu bawa dari tadi itu Kekuatan cangkul. kau itu enggak, kekuatan itu kau punya atau enggak? Jawab dulu. Kekuatan saya adalah saya, bukan Iya, pribadi yang berbeda kekuatan kau dengan saya. punya atau enggak? Bukan punya secara Oh, enggak substance. punya. Di mana logika berpikirnya? Seseorang tidak memiliki kekuatan tapi dia mampu. Logika berpikirnya kemana, saudaraku? Logika berpikirnya gini, bangsa hukum kan seorang manusia nih. Anda itu eksistensi kita. Anda memiliki esensi seperti kuasa. Bisa nggak dipisahin kuasa Anda dan Anda, bisa nggak? Dengar saudaraku, kalau mengenai begini, manusia kalau tidak punya roh, ini ya, kalau tidak punya roh disebut manusia atau enggak? Manusia. Disebut manusia? Hah? Manusia? Berarti Anda melawan logika, saudaraku. Kok melawan logika? Mas, Kalau kira-kira manusia- nggak, bangsa hukum, ketika bangsa hukum ngelihat orang mati itu kan nggak ada lagi roh tuh, udah mati dia, manusia bukan dia? Manusia Itu mati dia, Wak. bisa jadi babi. Itu udah bangsa jadi manusia, saudaraku. Tritunggal Enggak, kalau mati manusia. sudah. Kalau Tritunggal Logika mati itu berpikir bukan Anda jadi manusia kemana? lagi, sudah jadi babi mereka. Bapak sang hukum. Nah, ketika Anda ngelihat ini mayat nih, mayat itu manusia bukan? Nggak ada rohnya tuh, udah mati. Kalau tuh. Tritunggal itu bukan manusia lagi mereka. Mereka anggap itu ekor babi. Kan berarti menampol Anda sendiri, kan logika Anda lawan sendiri. Kalau Anda katakan kuasa itu bukan kepunyaan Tuhan, berarti Oke. Anda salah. Jadi begini bro, kalau Walaupun kuasa dia itu- namanya sifat, dia punya kuasa. Oke, sabar. Berarti Tuhan Kuasa itu punya kuasa, saudaraku. Sabar. Logika Kuasa itu- berpikirnya kemana? Yang dulu bro, ya sang hukum ingat ya, kuasa atau sifat itu tidak di luar diri kita. Itu bukan entitas yang berbeda daripada diri kita. Karena itu tetaplah kita. Tetapi kalau kamu sebagai petani memakai cangkul, cangkul itu sudah di luar diri kamu. Cangkul dengan diri kamu itu dua hal yang berbeda. Bapa dengan firman itu kalian bedakan, itu dua hal yang berbeda. Makanya Bapa bukanlah firman. Artinya benarlah, petani sama cangkulnya menggarap tanah. Petani bukanlah cangkul, cangkul bukanlah petani. Itu dua hal yang berbeda. Karena cangkul itu sudah berbicara di luar dirinya. Sampai sini kamu paham tidak? Anda Cerdas kamu, nggak usah mengajari saya. Saya tanya dari tadi 3 pertanyaan, satu pun nggak Anda jawab. Artinya kalian sudah bertuhan 3. Paham? Pencipta kalian Berarti itu Anda itu bukan Kristen, tapi nyaru jadi Kristen. Udah banyak, udah 5 orang saya jabani ketahuan dia berbohong. Ada orang Islam yang mengatakan Yesus adalah sang pencipta. Ada. Udah murtad itu orang Islam kalau dia menyatakan demikian. Paham kan? Anda nyaru jadi Kristen, ketahuan. Ya, Udah kamu 5 naik ke orang sini saya nggak jabani. Dasar disebut orang Kristen apa, bro? Lalu dibilang bahwa kamu bukan Kristen, dasar Kristen itu apa? Sampai harus Jawab dibilang aja orang dulu. Kristen. Kalau Anda melawan kamu sudah seperti membuat yang saya statement. nyatakan, Kamu sudah Yesus membuat itu apa? statement Kalau Anda seorang tentang Kristen, saudaraku, Seorang disebut Kristen apa? kalau Anda seorang Kristen, saya Ya. tanya dulu, Yesus itu siapa? Ayo. Saya kan Kalau dulu Anda yang seorang tadi. Kristen, Yesus itu Jadi- siapa? Jadi Tuhan Yesus itu alatnya atau sang pencipta itu sendiri? Nggak usah kau lari-lari, saya mau tanya dia. Kalau dia seorang Kristen, Yesus itu siapa? Selesaikan Yesus itu aja. juru selamat saya. Kristus Kenapa? itu alatnya Anda Bapak kan nggak atau bisa Bapak itu jawab, sendiri? kan Pilihannya gitu. hanya itu. Sang pencipta atau apa? Kan melawan Sang itu, melawan pencipta. Alkitab. Kalau Anda katakan sang pencipta, ya kan? Ya. Nah, kalau sang pencipta di Alkitab dikatakan sang pencipta itu nggak kemana-mana, di surga aja dia itu. Kamu Dia marah itu berkarya, nggak ada. dengar dulu, dia Ayatnya. berkarya melalui firman dan rohnya. Jadi ketika Anda katakan Yesus itu sang pencipta seolah-olah seperti Bapa, Dan pencipta itu berarti cuma Bapa satu. itu sudah pindah tempatnya. Melawan Alkitab, saudaraku. Karena Bapak yang kamu imani, Tuhan yang kamu imani itu menempati ruang atau Ya roh udahlah. teritorial lah. Terima kasih lah, Anda nggak Ya, bisa kok diajak jangan kabur logika dulu lah. berpikir. Jangan dulu kabur lah. Jadi Tuhan yang kau imani itu adalah Tuhan teritorial, menempati ruang dan waktu. Dia kabur bang. Dia Tuhan kabur mereka ya. itu adalah Sekarang Tuhan Bang yang- Dopin. Waduh, kabur Tritungnya.
Oh, Bang Jadi Dolphin Tuhan mereka Katolik adalah ya? Tuhan yang Tuhan yang terbatas. Apa Bang mereka Masmur. terbatas? Oke. Terikat ruangan waktu. Ya, sebentar Bang Bilen, sebentar saya sapa tamu baru Bang Masbur dari tadi di sini ya. Bang Masbur dibuka mic. Oh, udah buka. Selamat pagi, Islam atau Kristen? Kristen, Kristen apa Pak? Protestan. Protestan. Oke, gas. Bang Bilin silakan. Kalau saya sebagai orang Kristen tidak akan pernah mengaku diri saya ini adalah Protestan. Ketika saya mengaku diri saya Protestan, artinya yang membuat jemaat saya adalah manusia. Enggak, kalau saya enggak. Karena saya yakin bahwa persekutuan itu dari tangan Tuhan. Jadi saya enggak pernah ngaku Protestan. Artinya saya itu murtad dari Katolik. Pintar-pintar sedikit, Bang. Jangan Protestan pernah- itu ada dua, Rasul. Ada yang prosetan, ada yang protes setan. Ada dua. Ditanya dulu. Protestan yang mana? Nah, Anda pilih yang mana, Bro? Tambah Prosetan atau pintar protes? ini Gurunda ya. Protesetan sama prosetan. Ya, dua Protestan. Jadi secara terminologi itu yang saya jelasin ya. Tetapi kalau kamu ingin menjadi Protestan, jadilah Protestan yang sejati. Yang mana kau pilih? Prosetan atau Protesetan? Cuma dua, silakan. Kenapa ngomong kotor kita sopan-sopan kan ditanya. Tadi Kristen apa Protestan? Ini saya uraikan ya. Hah? Jadi, saya kalian uraikan. kalian hidup lama di dunia ini hanya sebentar, yang baik-baik aja. Aku kan ditanya tadi, tanya aja yang nanya itu ditanya. Saya jawab baik. Kenapa kalian syukurin aja kalian hidup di dunia ini. Ini kita uraikan Pak ya, gini. Jadi yang Tadi yang dimaksud. nanya saya siapa sih? Saya Oh tadi ya, kebetulan- udah lanjut. Nah. Yang nanya saya tadi siapa? Disapa dulu. Begini, Bro. Kita Moderatornya langsung Bang. ke poinnya aja. Siapa Yang- Tuhanmu, Bang Masmur? Yang melihat yang perempuan kah? Sudah, siapa Tuhanmu, Masmur? Gak usah kemana-mana, langsung ke poin. Siapa Tuhanmu? Kenapa nanya Tuhan saya kalau Anda beda keyakinan? Kalau nanya baik-baik. Ngapain juga Tadi- kamu naik ke sini kalau nggak bisa ditanya? Aduh, Ya saya kan dia dinaikkan sendiri, saya hargai. Ditanya lagi sama Meliata tadi Mbak, Meliata yang nanya. oke, artinya kamu belum siap. Oke, Nah, Masmur, sama berarti kamu moderatornya, ada Bang, ya. Kenapa yang nggak Iya, siap? Cuma kan kalian Bang mau Masmur, Bang kotor. Masmur. Gini Bang Masmur. Jadi Bang Billy ini Kristen sejati gitu loh. Jadi bukan agamanya lain, tapi Kristen sejati gitu Bang. Silakan. Masa kalian berani bilang Kristen ini sejati bawa-bawa agama tapi bahasanya bahasa prosetan-prosetan gitu aja kan? Oh iya, sorry ya. Oke, ya udah lanjut aja diskusinya. Oke, Ya malu lah. ya. Jadi begini, benar yang dikatakan Bang Malikil. Ada yang prosetan, ada yang protesetan. Prosetan itu artinya orang-orang Kristen yang mengaku Kristen tetapi memahami di luar Alkitab. Nah, saya mau tanya dulu Pak, apakah Anda menguduskan Tritunggal atau tidak? Enggak, lurusin dulu. Kalau kita udah berbicara agama, mau Islam, Hindu, Pak, Buddha, saya tanya apa. dulu. Enggak Apakah ada Anda lagi kita meninggikan- berbicara prosetan-prosetan. Jadi Ya kita sudah Pak, mengedukasi. lewat dulu Pak. Kita buktikan dulu. Satu pertanyaan, apakah kau menguduskan Tritunggal Maha Kudus atau tidak? Udah nggak nyambung sama Anda, jadi saya Ya udah saya marah. tanya, kamu menguduskan Tritunggal Maha Kudus atau tidak? Agama apa dulu? Sudah dibilang saya Kristen, memang susah ini bicara dengan Pak Masmur. Pak Masmur, apakah Anda meninggikan Tritunggal? Mana mungkin Anda Kristen Agama kayak Kudus atau tidak? Nggak mungkin lah, sedangkan saya yang mau saudara kita agama lain aja nggak gitu bahasanya. Bahasa berani Anda bilang Kristen pengikut Yesus mulutnya kotor, nggak mungkin lah. Pak, saya di sini nggak maki-maki Pak, nggak usah baper, oke? Jadi orang Bukan Kristen itu nggak usah baper. baper. Saya juga mempertanggungjawabkan nama saya Masmur. Pak, Saya- ini Pak, bukan kotor, tapi Bapak itu tidak buka mata. Realitas sekarang kekristenan begitu Pak, buka mata. Lanjut terus. Oke, sekarang pertanyaannya Pak, apa Anda menguduskan Tritunggal atau tidak? Kan ada istilahnya Tritunggal Maha Kudus. Apakah Anda bagian dari itu juga atau tidak Pak? Di sini nggak ada istilah menguduskan, ngapain. Intinya saya percaya dan melaksanakan firman Tuhan.
Pak, saya nggak tanya Bapak melaksanakan firman, yang saya tanya, apakah Bapak bagian daripada orang-orang yang meninggikan Tritunggal Maha Kudus? Itu aja, Pak. Jadi tinggikan semua lah, namanya juga Bapak. Itu kebagian. Artinya itu, Bapak membenarkan orang yang menguduskan Tritunggal Maha Kudus, benar? intinya saya meninggikan Bapak. Bapak itu bagian daerah. Pak, jadi orang Kristen, Pak, jangan seperti Anda, Pak. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Selebihnya datang dari Tritunggal. Salah. Selebihnya datang dari setan. Nah, yang saya tanya, apakah Anda juga bagian orang-orang yang meninggikan Tritunggal atau tidak? Yang menyatakan Tritunggal Maha Kudus. Setiap kepercayaan itu, walaupun dijawab iya apa tidak, pasti ada penjelasannya, kan gitu. Kamu kan Nah, berarti Anda dari tadi saya tanya cuma jawab iya atau tidak, sulit. Artinya Semua Anda agama itu. tetap Itu semua bagian agama. daripada setan. Karena mau saudara kita Islam, Hindu, Buddha, kalau ditanya sesuatu nggak langsung segala sesuatu dijawab iya bisa. Bapak Tapi bertanya sama saya jawab langsung. Silakan Pak, bertanya apapun saya langsung jawab. Anda kan Kristen, ngapain saya nanya ke Betul, Anda? saya Kristen. Tanya, langsung saya jawab Pak, konsisten. Buat apa saya tanya orang kita seiman kalau kamu nggak bohong? Kalau kamu Ya nggak kalau begitu bohong, Bapak turun saja lah, berarti Bapak nggak bisa. nggak ada masalah. Ya nggak ada masalah. Memang saya nggak mau Beda iman lah Pak Mazmur, Bang Billy Kristen sejati, ente Kristennya KW. Beda itu Bang. Lanjut. Beda lah. Mana bisa gelap dan terang bisa bersatu? Coba ditanya siapa nama Bapak? Siapa nama Bapak? Jadi kalau mau diturunkan. Tadi kan saya dinaikin sendiri. Saya diam, disapa saya sapa. Jadi saya kan harus menghargai yang punya room. Iya, betul Pak. Tapi begini Pak, setidaknya Bapak tidak boleh menutup mata, karena memang kekristenan sekarang itu disusupi oleh syaiton Pak. Jadi syaiton itu tindakannya contoh seperti Tritunggal yang mengatakan Yesus itu salah satunya, seperti Triteos juga salah satunya, seperti Unitarian Yesus adalah ciptaan. Itu adalah ajaran-ajaran syaiton yang masuk di dalam kekristenan. Jadi bangun Pak dari tidurmu, buka matamu. Itu loh Pak. Lanjut Arsul. Lanjut aja, kita dengar aja kalau nggak diturunin. Oke Pak. Ya. Bang Demian, coba dicari dulu Kristen Tritunggal yang agak sedikit waras ya. Kalau mau dicari waras, nggak mungkin, itu hal yang tidak mungkin. Sedikit waras, ada nggak? Ya Bang Jo Town.